Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovan Edward Wijaya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan 25 jenis teori komunikasi. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia termasuk respon terhadap situasi atau rangsangan dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami. Contohnya ketika Andi memberikan pujian kepada Budi yang berhasil mendapatkan ranking kelas, pujian tersebut tentunya memberikan respon positif dari Budi. Responnya bisa berupa senyuman atau ucapan terima kasih kepada Andi. Teori yang kedua adalah teori humanisme. Teori ini memiliki pemikiran yang menekankan pada potensi dan nilai-nilai individu dengan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Contoh penerapannya adalah seorang guru saat mengajar siswanya, dia menciptakan lingkungan kelas yang mendukung yang dapat membuat siswa merasa diperhatikan. Dengan pendekatan ini, siswa merasa lebih dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar lagi dengan lebih baik. Yang ketiga adalah teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda atau fokus perhatian masyarakat dengan cara menyoroti tekanan pada suatu peristiwa tertentu. Contohnya saat tahun 2020 kemarin ketika media massa memberitakan penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup sehat agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Teori keempat adalah teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan manusia untuk menggunakan bahasa adalah fitur bawaan dalam otak manusia, bukan hasil dari pengalaman belajar semata. Contohnya anak-anak yang belajar bahasa dengan cepat dan secara alami, meskipun mereka tidak secara langsung diajarkan, anak-anak secara alami memperoleh kemampuan bahasa karena memiliki struktur bawaan dalam otak yang memfasilitasi pembelajaran bahasa. Selanjutnya adalah teori operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh hasil dari perilaku tersebut. Contohnya seorang manajer memberikan bonus kepada karyawan karena telah mencapai target penjualan bulanan. Tentunya karyawan tadi mungkin akan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target penjualan di bulan-bulan berikutnya agar mendapatkan bonus yang lebih besar lagi. Teori selanjutnya adalah teori standpoint. Teori ini memiliki pandangan yang menekankan bahwa pengalaman dan pengetahuan individu banyak dipengaruhi oleh kelompok sosial tempat mereka aktif berkomunikasi, yang membentuk identitas dan pandangan mereka terhadap dunia. Contohnya ketika ada orang tua yang marah ketika melihat anaknya seharian di kamar, tapi ada juga orang tua yang biasa aja melihat anaknya seharian di kamar. Hal ini dapat terjadi karena berbeda cara pandang dan asumsi masing-masing orang tua. Selanjutnya kita ada teori spiral of silence. Teori ini adalah konsep yang menggambarkan fenomena di mana individu cenderung menahan diri untuk mengungkapkan pandangan minoritas karena takut diisolasi oleh kaum mayoritas. Contohnya saat menentukan tempat wisata, ketiga temanmu menyarankan untuk berlibur ke pantai, tetapi kamu ingin pergi ke puncak. Dikarenakan kalah suara, jadi lebih baik kamu menahan pendapatmu saja dan ikuti keinginan temanmu yang ingin berlibur ke pantai. Selanjutnya adalah teori konstruksi realitas sosial. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interpretasi masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Contohnya ada film Dua Garis Biru yang dapat membentuk pandangan masyarakat tentang hubungan pranikah. Selanjutnya adalah teori jarum hipodermik. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk langsung mempengaruhi dan mengendalikan pikiran publik. Contohnya hampir semua orang di Indonesia menyebut air mineral itu dengan sebutan Aqua, padahal Aqua adalah sebuah merek dan bisa jadi air mineral yang diminum oleh konsumen bukan merek Aqua, tapi bisa aja merek yang lain. Hal ini bisa terjadi karena dulunya Aqua pernah membuat iklan air mineral yang berhasil membuat mereknya menjadi dominan dalam pikiran masyarakat Indonesia. Masuk ke teori yang ke-10, kita ada teori norma dan budaya. Teori ini memiliki pandangan bahwa media massa mempengaruhi pembentukan atau perubahan budaya. Contohnya tren memakai celana jeans yang dipengaruhi oleh public figure di media massa atau media sosial. Selanjutnya kita ada teori pelanggaran harapan. Teori ini menyatakan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas. Contohnya seorang adik yang berharap kakaknya akan memberikan pujian saat ia berhasil mencapai prestasi di sekolah, seperti meraih juara dalam suatu kompetisi, namun kenyataannya kakaknya justru merespon dengan biasa aja atau bahkan memberikan kritik yang tidak membangun. Hal ini dapat menjadi contoh dari pelanggaran harapan, karena harapan tidak sesuai realita. Oke, teori selanjutnya adalah teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini melihat audiens sebagai individu yang aktif dan selektif dalam menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pribadi. Contohnya penonton merasa puas dengan tayangan kartun Upin dan Ipin karena membantu dalam mendidik anak-anak. Next teori kita ada teori cybernetic. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah sistem pengendalian mengutamakan komunikasi antara sistem dan lingkungannya, serta antara sistem-sistem di dalamnya.
Contohnya adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau stok barang, keuangan, dan kinerja operasional secara real time guna mengoptimalkan proses bisnis di suatu perusahaan. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini menjelaskan cara pandang dalam psikologi yang fokus pada cara proses pikiran manusia bekerja saat belajar, seperti proses informasi, memahami, serta memecahkan masalah. Contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa tidak hanya menghafal kata-kata baru, tetapi juga memproses informasi tersebut dengan memahami makna katanya ke bahasa Indonesia, lalu mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dan menerapkannya ke aturan tata bahasa Indonesia. Teori selanjutnya kita ada teori ketergantungan. Teori ini merupakan cara pandang tentang bagaimana media massa mempengaruhi kita dan begitu juga sebaliknya. Dalam era digital saat ini, banyak orang bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain, yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Teori berikutnya adalah teori difusi inovasi. Teori ini merupakan proses sosial mengenai penyebaran ide baru yang dianggap bermanfaat oleh penerima. Contohnya perdagangan karbon sebagai inovasi yang berhasil bersaing dan diadopsi oleh masyarakat kita. Selanjutnya adalah teori connectionism. Teori ini mengatakan perilaku akan terbentuk dengan stimulus dan respons terhubung dengan motif internal individu. Contoh, stimulus buku diberikan kepada orang sakit, maka tidak akan mendapatkan respon yang baik karena orang sakit membutuhkan stimulus berupa obat-obatan sebagai motif internalnya. Teori ke-18 adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan bahwa lingkungan mempengaruhi pembelajaran individu, di mana individu memilih dan mengubah lingkungan sesuai dengan perilakunya. Contohnya, seorang anak belajar mengendarai sepeda dengan mengamati dan meniru perilaku pengendara sepeda yang sudah mahir. Teori ke-19 adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini memandang individu mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, dua orang yang belum saling kenal mencari informasi satu sama lain untuk menghilangkan rasa ketidakpastian. Teori ke-20, teori interaksi simbolik. Teori ini mengatakan individu berperilaku sesuai dengan makna yang mereka berikan terhadap simbol-simbol komunikasi. Contohnya, seorang menanggapi sikap ramah dengan sikap yang ramah juga. Teori ke-21, teori inokulasi. Teori ini adalah pendekatan yang menyarankan bahwa kita bisa menguatkan keyakinan dan sikap kita terhadap suatu ide dan pesan dengan mempersiapkan diri terlebih dahulu terhadap kritik terhadap ide atau pesan tersebut. Contohnya, ketika kita ingin mempresentasikan suatu hal, kita harus benar-benar menguasai terlebih dahulu materi kita, agar ketika dikritik oleh audiens, kita bisa menyiapkan jawaban untuk menjelaskannya kepada mereka. Teori selanjutnya adalah teori birokrasi. Teori ini memiliki pandangan terhadap organisasi yang menekankan pada struktur hierarkis, aturan yang jelas, dan pembagian kerja yang spesifik. Misalnya, dalam perusahaan, setiap karyawan harus mengajukan permohonan izin jika ingin cuti dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan persetujuan cuti tersebut. Teori ke-23 adalah teori kultivasi. Teori ini menyatakan bahwa paparan berulang terhadap pola-pola pesan media massa secara bertahap akan membentuk persepsi dan pemahaman yang seragam tentang realitas di kalangan pemirsa. Contohnya, seorang penggemar K-pop sering menonton video dan konten media tentang artis Korea favoritnya. Lama-kelamaan mereka mulai mempercayai bahwa kehidupan artis Korea itu keren dan sempurna. Kemudian mereka akan meniru gaya hidup dan penampilan dari artis Korea tersebut. Teori selanjutnya adalah teori komunikasi 2 tahap. Teori ini menyatakan bahwa pesan-pesan dalam media memiliki 2 tahap pengaruh. Pertama, pesan itu diterima dan dipahami, dan kedua, pesan tersebut mempengaruhi pandangan dan sikap seseorang terhadap subjek tertentu. Contohnya, seorang individu menonton berita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Setelah memahami isu tersebut, individu tersebut kemudian mulai memikirkan cara untuk mengurangi penggunaan plastik dan mendukung kampanye lingkungan. Teori ke-25, teori komunikasi administrasi. Teori ini menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan proses komunikasi di dalam organisasi atau struktur administratif. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, untuk mengoptimalkan komunikasi antara departemen, manajer biasanya menerapkan jadwal rapat rutin untuk memastikan semua anggota tim terinformasi dengan baik dan tepat. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai 25 jenis teori komunikasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih atas perhatiannya.